yang bernyawa pasti akan menjumpai kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kalaupun sekalinya engkau berlindung bersembunyi di balik benteng yang kokoh, tembok yang tinggi, kematian pasti akan menghampiri kita. Sejatinya kehidupan di dunia ini adalah hanya persinggahan saja. Maka janganlah kita terlena. Sebagaimana kalau kita melakukan perjalanan panjang, katakan saja kita melakukan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, ya, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur melalui jalan tol misalkan, maka mestilah kita berhenti sejenak di sebuah rest area yang disediakan oleh penyedia atau layanan dari jalan tol ini. Maka yang dilakukan di sana apa? Pastilah kita tidak akan berlama-lama, hanya melakukan yang seperlunya saja. Kalau saja kita mampir dan belum menunaikan kewajiban sholat, mungkin kita akan ke masjid dulu. Kalau kita ingin buang hajat, mungkin kita ke toiletnya dulu. Kalau kita lapar, mungkin kita akan ke restoran dulu. Kalau kita ingin membeli cenderamata untuk orang yang akan dikunjungi, mungkin kita bisa mampir ke toko oleh-olehnya. Kalau bensin kita sudah menipis, mungkin kita akan mengisi ulangnya. Semua itu adalah dilakukan hanya seperlunya saja. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah hakikat dunia. Kita tidak akan berlama-lama di rest area bernama dunia ini. Maka ambillah manfaat sebanyak-banyaknya. Dan perbekalan yang terbaik adalah berbekal takwa dan amal soleh. Di antara amal soleh tadi, di antaranya adalah dengan melakukan yang namanya sedekah jariyah. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi. Maka hendaklah mewariskan yang manfaat untuk anak keturunan kita berupa ilmu. Karena kalau kekayaan, kalau tidak pandai mengelolanya, bisa jadi malah habis di tangan keturunan kita. Tetapi ilmu yang bermanfaat akan terus manfaat. Apa di antaranya ilmu yang bermanfaat? Ajarilah anak-anak kita tata cara sholat yang baik. Ajarilah anak-anak kita yang terpenting adalah bacaan surat Al-Fatihah. Karena sepanjang hayatnya surat Al-Fatihah akan dibaca dan menemani hari-harinya. Sebanyak bilangan sholat, Al-Fatihah akan terus dibaca. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Inilah diantaranya ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai pahala mengajari surat Al-Fatihah diambil oleh guru PAUD-nya, diambil oleh guru TK-nya, tapi ambillah oleh kita sebagai orang tuanya. Yuk, ajarin dari hal yang sederhana, bacaan surat Al-Fatihah. Ketika anak-anak kita hafal dan itu diketahui dari kita sebagai orang tuanya, maka berbahagialah kita meninggalkan warisan berupa ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Inilah barangkali inti dari tema yang diberikan, manfaat doa bagi yang telah meninggal dan yang ditinggalkan. Anak yang soleh itu akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dari saat orang tuanya masih hidup, bahkan apalagi setelah wafat, karena doa lebih banyak dibutuhkan. Seorang yang telah meninggal dunia di alam barzakhnya sana, ia sendiri, teman setianya hanyalah amal-amal soleh yang pernah ia lakukan dan kiriman-kiriman doa dari anak-anak yang solehnya. Membesarkan anak yang soleh tentu saja bukan perkara yang mudah, melainkan perlu upaya, perlu kerja keras, perlu dididik. Oleh karena itu, marilah kita ajari anak-anak kita untuk menyayangi kita. Ada sebuah doa yang diajarkan dari sejak dini, doa permohonan ampun untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya, berikut permohonan agar kedua orang tuanya diberikan rahmat kasih sayang. Saya yakin saudara-saudara yang berbahagia di rumahnya masing-masing ini hafal doa ini.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, ampunilah aku, karena dirinya juga pastilah berlumur dosa. Selagi dia menyandang predikat manusia, sosok makhluk yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, pastilah banyak, baik itu yang terasa maupun tidak. Maka mohonkanlah ampunan untuk dirinya, wali walidayya, dan kedua orang tuanya. Libatkan kedua orang tua, karena keberadaan kita adalah akibat dari mereka. Dahulu orang tua kita menikah dalam ikatan perkawinan yang sah, lalu kemudian lahirlah kita sebagai keturunannya. Warhamhuma, dan rahmatilah atau kasih sayangilah, kama rabbayani shaghira. Dalam kalimat ini seolah ada hal yang lucu. Mengapa? Karena seolah kita mengajari Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana cara menyayangi kita, cara menyayangi orang tua kita. Digambarkan dalam doa itu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu mereka menyayangi aku waktu kecil. Saudara-saudaraku masih ingat bagaimana kedua orang tua kita menyayangi kita? Di tengah rasa kantuknya, ia rela untuk bangun demi untuk kita anaknya. Di tengah rasa laparnya, dia rela berhenti sejenak demi untuk kita. Apapun dilakukan demi untuk anaknya. Maka kita seolah menggambarkan kepada Allah agar Allah pun menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana dahulu mereka menyayangi kita saat anak-anak. Padahal Allah Maha Rahman dan Rahimnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka teruslah saudara-saudaraku, terutama putra dan putri dari almarhum, agar mendoakan selalu almarhum, tidak pernah putus, tidak pernah bosan. Acara seperti ini baik bahkan untuk menjalin silaturahim, bahkan dalam acara seperti ini walaupun di-create sedemikian rupa di tempatnya masing-masing, menghindari kerumunan, tapi tetap ada hikmah serta manfaatnya dari tausiah yang disampaikan oleh ustaznya. Yuk, yakinilah bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam pengabulannya ada kalanya, yang pertama Allah mengabulkan sesuai dengan permintaan hambanya. Yang kedua boleh jadi Allah mengabulkan diganti dengan yang lebih baik. Jadi katakanlah seorang meminta A, Allah tidak berikan A, tapi berikan B, karena itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah kabulkan sesuai keinginannya, tapi Allah tunda pada saat yang tepat untuknya. Dan yang keempat, doa ini akan menjadi kebaikan, tabungan kebaikan. Mungkin Allah tidak mengabulkannya selagi di dunia, namun yakinlah setiap doa akan menjadi kebaikan, tabungan kebaikan di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nampaknya itu yang bisa kami sampaikan, tidak berpanjang lebar. Dan marilah di penghujung acara ini kita doakan kebaikan, maghfirah, keberkahan, wabil khusus untuk almarhum dan umumnya untuk kita semuanya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala limpahan karunia, keberkahan, kesehatan, terjaga dari segala musibah, terhindar dari segala keburukan. Kita awali dengan membacakan sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا ما آتيت عبادك الصالحين
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi untayan tausiah yang kami sampaikan. Semoga ada hikmah serta manfaatnya. Tetaplah menjaga kesehatan kita di tengah pandemi yang masih belum berakhir. Maka diri kita bertanggung jawab atas dirinya masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan, tetap mengenakan maskernya, dan juga tetap menjaga jarak. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita dan kehidupan kita kembali normal. Terima kasih kami haturkan kepada Sohibul Hajat, Sohibul Bait. Terima kasih pula kami persembahkan kepada pembawa acara pengatur waktu yang telah memberikan kesempatan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan ingatlah 3 perkara tadi untuk menjadi cita-cita proyeksi kita. Sedekah jariyah, mewariskan ilmu yang bermanfaat, dan selalu doakan orang tua kita. Jadilah kita anak-anak soleh di hadapan orang tua kita, agar kita mendapati juga anak-anak soleh untuk kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.